seperti halnya besi atau baja ataupun jenis yang lainnya. Dalam ilmu fisika, benda dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu partikel dan yang kedua adalah benda tegar. Pada partikel hanya ada satu kemungkinan gerak yang terjadi, yaitu translasi, sedangkan pada benda tegar selain translasi juga akan terjadi rotasi. Perhatikan pada ilustrasi berikut, ada dua orang sedang bermain jungkat-jungkit seperti alat mainan yang ada di TK pada umumnya, dengan menggunakan satu papan. Kemudian orang tersebut duduk di ujung papan yang kiri dan duduk di papan yang kanan, dan di tengah-tengah daripada papan tadi terdapat penumpung yang bekerja sebagai sumbu rotasi. Orang yang di sebelah kiri memiliki berat badannya atau dinyatakan sebagai berat, yaitu besarnya WA, dan yang di sebelah kanan besarnya adalah WB misalnya ya. Dan A terhadap bidang tumpunya berjarak RA, dan B terhadap bidang tumpunya sebagai sumbu rotasinya nanti adalah sejauh RB. Dan di titik tumpunya akan memberikan gaya normal arahnya ke atas sebesar N0, di mana sumbu rotasi nanti berada di titik O sebagai tempat untuk melakukan gaya reaksi yang disebut sebagai gaya normal. Dalam keadaan setimbang translasi, berlakulah sigma F sama dengan 0, dan kalau kita perhatikan ada gaya yang bekerja WA, WB, dan N0, maka berlakulah WA plus WB min N0 karena melawan arahnya sama dengan 0. Dan dalam keadaan setimbang rotasi, maka berlakulah jumlah momen yang bekerja pada sistem tersebut sama dengan 0. Nah, jika ada orang tadi salah satunya turun, maka jungkitan akan berotasi, ya, akan jomplang. Nah, karena ada tanah, ya natap tanah orang tersebut sehingga tidak jatuh. Jika tidak ada halangannya, maka orang yang di ujung kanan tadi akan jatuh dan papannya akan berotasi. Sebaliknya, untuk yang di ujung kiri, ujung kanannya turun, maka ujung kiri akan jomplang ke arah seperti pada gambar. Jadi orang tersebut akan berotasi juga, dan karena dalam keadaan setimbang, maka batang jungkitan tadi dalam kondisi horizontal setimbang. Jadi tidak ke bawah yang sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri, tidak ke bawah ataupun yang ke atas dan seterusnya. Jadi di sini pada benda tersebut ada kecenderungan untuk berotasi searah jarum jam untuk yang di B, dan berlawanan jarum jam untuk yang ada di A. Ingat, untuk momen itu memiliki arah dua, yaitu searah jarum jam diberi tanda positif, yang berlawanan arah jarum jam diberi tanda negatif. Dengan menggunakan konsep sigma momen sama dengan 0, dengan memperhatikan pada kejadian yang ada di ilustrasi tersebut, di mana momen adalah gaya kali jarak titik kerja gaya atau lengan momen, yaitu momen A ditambah momen O ditambah momen B sama dengan 0. Momen O adalah besarnya sama dengan 0 karena dia sebagai sumbu rotasi nantinya. Nah, momen A adalah WA kali RA, sumbu rotasinya di O. Momen B adalah WB kali RB. Dari momen A plus momen O plus momen B sama dengan 0 dapat dituliskan karena momen A-nya arahnya berlawanan jarum jam diberi tanda negatif, yaitu min RA kali WA plus RB kali WB sama dengan 0. Momen yang dihasilkan oleh WB adalah
searah jarum jam tandanya positif. Nah, inilah konsep kesetimbangan benda tegar. Jadi syarat benda tegar itu dapat dikatakan setimbang jika jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0 dan juga jumlah momen yang bekerja pada benda tersebut juga harus sama dengan 0. Dan selanjutnya konsep keseimbangan benda tegar ini marilah kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa contoh soal berikut. Contoh soal 1. Rina dan Rini duduk pada sebuah batang jungkitan sehingga terjadi keseimbangan. Seperti pada gambar, panjang batangnya 4 meter dan titik tumpunya di O. Coba lihat gambarnya adalah seperti nanti ditunjukkan. Nah, di O adalah di tengah panjang batang. Massa Rina 50 kg, massa Rini 40 kg. Jika Rini berada pada ujung batang, tentukan jarak Rina dari titik tumpu O agar dalam keadaan seimbang. Inilah gambarnya ya. Nah, jadi yang di sebelah kiri Rina, sebelah kanan Rini. Rini berada di ujung daripada jungkitan, Rina agak menuju ke titik O. Nah, kita selesaikan. Untuk menyelesaikan ini harus kita lukiskan dulu gaya-gaya yang bekerja pada batang jungkitan tersebut. Nah, untuk melukiskannya, Rina punya berat badan sebesar 50 Newton, WA sebagai WA, dan jaraknya terhadap pusat rotasinya adalah RA, dan Rini punya berat sebesar WB, dan jaraknya terhadap sumbu rotasinya adalah RB. Karena di sini yang mau dicari adalah jaraknya, maka konsep yang dipakai adalah jumlah momen yang bekerja pada jungkitan tersebut sama dengan 0. Dan di titik tumpunya memberikan gaya normal sebesar NO, dan kemungkinan Rini berotasi searah jarum jam, Rina berotasi berlawanan jarum jam. Berdasarkan konsep keseimbangan benda tegar, sigma momen sama dengan 0, maka sumbu yang kita perhatikan untuk sumbu rotasinya adalah di O. Ya. Sebagai sumbu rotasinya di O, sehingga konsep sigma momen sama dengan 0 ini bisa kita tuliskan, yaitu momen A plus momen O plus momen B sama dengan 0, karena jumlah momennya harus sama dengan 0. Momen O-nya adalah 0, sehingga min RA kali WA plus 0 kali NO plus RB kali WB sama dengan 0. Sehingga dari data yang ada ini kita nyatakan untuk min RA kali WA plus 0 L0 plus RB kali WB sama dengan 0 ini adalah min RA kali 50 kali 10 untuk WA-nya, dan untuk WB-nya adalah 40 kali 10, sedangkan RB-nya 4 dibagi 2 karena Rini berada di separuh dari panjang batang jungkitan tersebut. Nah, sehingga hasilnya adalah min RA kali 500 plus 800 sama dengan 0, maka RA sama dengan 800 dibagi 500 sama dengan 1,6 meter. Jadi agar setimbang jungkitan tadi, maka Rina harus duduk di tempat atau di posisi sejauh 1,6 meter dari O. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Seorang membawa barangnya dengan menggunakan pikulan seperti pada gambar. Jika panjang batang pikulannya adalah 120 cm, tentukanlah jarak AO agar terjadi keseimbangan, di mana massa batang kita abaikan atau diabaikan. Nah, ini adalah
seseorang bocah sedang mikul dengan batang panjangnya AB, posisi pundaknya di O, berat benda yang digotongnya ada 2, yaitu WA 150 Newton di ujung A dan WB-nya 250 Newton di ujung B. Nah, yang ditanyakan tadi berapa AO-nya, jadi berarti dari kiri sampai ke pundak bocah ini. Kita gambarkan ulang untuk supaya mudah kita menganalisanya, yaitu batang panjangnya AB kita pindahkan di tempat yang lain. Kemudian kita lukiskan gaya-gaya bekerja pada batang AB tersebut, yang mana titik tumpunya berada di titik O. Nah, AO dan BO, untuk AO jaraknya adalah kita nyatakan misalnya X, maka untuk BO-nya sama dengan L min X. Nah, di titik tumpunya akan ada gaya normal yang arahnya N0 ke atas, kemudian di A ada gaya berat sebesar WA dan di B ada gaya berat sebesar WB. Nah, kalau kita hitung berapa N0-nya atau NO-nya adalah berarti sama dengan WA plus WB. 150 ditambah 250 berarti 400 Newton. Tetapi yang kita cari di sini adalah jaraknya, jaraknya AO. Nah, WB kecenderungan untuk berotasi searah jarum jam, WA-nya kecenderungan rotasi berlawanan jarum jam. Dengan WA sama dengan 150 Newton dan WB-nya adalah 250 Newton, maka selanjutnya kita selesaikan dengan menggunakan konsep jumlah momen yang bekerja sama dengan 0, sigma tau sama dengan 0. Momen adalah gaya kali jarak titik kerja gaya, yang disebut sebagai lengan momen. Jadi untuk pada momen gaya sama dengan 0 ini nanti kita lihat pada gaya yang bekerja, dan rotasi ini memiliki sumbu rotasi di titik O. Momen A akan sama dengan momen B. Momen A-nya adalah X kali WA, momen B-nya adalah WB kali L min X. Sehingga kalau kita tuliskan, momen A sama dengan momen B tersebut adalah X kali WA sama dengan L min X kali WB. Nah, WA-nya adalah 150, berarti X kali 150 sama dengan L min X kali 250, L-nya 120 cm. 150X sama dengan 30.000 min 250X. Nah, 250X kita pindah ke kiri, maka hasilnya 150X ditambah 250X sama dengan 400X sama dengan 30.000, maka X sama dengan 30.000 dibagi 400 sama dengan 75 cm. Jadi pundak anak itu, bocah itu harus diletakkan di titik O yang jaraknya terhadap A adalah AO sama dengan 75 cm agar batang pemikul tadi dalam keadaan seimbang. Selanjutnya contoh soal yang nomor 3. Pada tengah-tengah batang AB digantungkan sebuah balok 8 kg. Lihat gambar. Besarnya tegangan tali yang terjadi bila massa batang diabaikan adalah berapa? Perhatikan gambar yang terkait dengan soal nomor 3 ini adalah seperti di bawah kalimat soal. Itu ada batang AB ditaruh pada dinding, ditempelkan pada dinding, kemudian dilengkapi dengan tali dan diberi beban sebesar M sama dengan 8 kg. Nah,
maka pada tali akan menderita tegangan yang besarnya adalah sama dengan T. Nah, berapa besarnya T tersebut? Inilah yang akan kita cari. AB-nya kita anggap sebagai sama dengan L. Kemudian gambar tadi kita pindahkan lagi di sebelah tempat yang lain. Batang AB, kemudian diberi penumpu sebagai sumbu rotasinya di A. Kemudian kita gambarkan ulang untuk berat bendanya sebagai W, tempatnya di tengah-tengah panjang batang AB, dan kemudian pada tali timbul tegangan tali T. Nah, yang akan kita cari itu adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada batang AB. Berarti dengan demikian, untuk T-nya harus kita uraikan ke arah sumbu Y. Untuk ke arah sumbu X juga boleh sajalah. Untuk ke arah sumbu X berarti aturannya cos, besarnya T cos 30. Ke arah sumbu Y aturannya sin adalah T sin 30 derajat. Nah, jadi yang bekerja pada batang AB ini yang menghasilkan momen adalah T sin 30 derajat dan besarnya W. W terhadap A jaraknya setengah L, T sin 30 derajat terhadap A jaraknya sama dengan L. Nah, dari gambar ini marilah kita selesaikan berapa besarnya tegangan tali T yang dialami oleh tali pada sistem tersebut. W adalah sama dengan M kali G sama dengan 8 kali 10 sama dengan 80 Newton. Dengan menggunakan sigma momen sama dengan 0, maka kita lihat untuk yang menghasilkan momen adalah W, jaraknya adalah setengah L, dan T sin 30 derajat jaraknya AB sama dengan L. Jadi momen A plus momen C plus momen B sama dengan 0. Di A momennya 0, berarti 0 sama dengan setengah L kali W min L T sin 30 derajat. Sin 30 derajat adalah setengah. Sehingga L nanti akan saling meniadakan, akhirnya kita dapatkan setengah kali W min T sin 30 derajat. Nah, maka setengah kali 80 W-nya dikurangi T kali setengah sin 30, maka sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan T sama dengan 80 Newton. Jadi dengan demikian besarnya tegangan tali tersebut adalah sebesar 80 Newton. Kemudian soal yang nomor 4. Sebuah beban tergantung pada sebuah batang yang dikaitkan pada tali seperti pada gambar berikut. Jika massa tali diabaikan, tentukan besarnya tegangan tali T. Jadi ini gambarnya berbeda dari yang nomor 3 ya. Kalau yang nomor 3 tadi talinya diberikan pada ujung B, ini di tempat yang lain. Sehingga kondisinya seperti ini. Jadi benda massa M sama dengan 5 kg digantungkan, diposisikan pada jarak 2 meter dari dinding, dan kemudian tali dipasangkan pada 1 meter dari dinding, dari panjang batang AB tersebut. Nah, untuk menyelesaikan, mari kita lukiskan kembali untuk gambar yang sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan, supaya lebih mudah kita amati. Batang AB mendapatkan atau diberi penumpu di A. Kemudian ada berat W arahnya ke bawah 50 Newton, dan ada tegangan tali membentuk sudut tertentu sebesar 53 derajat sebesar T, dan T ini harus kita uraikan ke arah sumbu Y. Sehingga kita dapatkan kalau T ini kita uraikan ke arah sumbu Y, akan diperoleh besarnya yang ke arah sumbu Y adalah T sin 53 derajat. Nah, sudut 53 derajat itu sinusnya sama dengan 0,8. Nah, jadi sin 53 derajat itu adalah 0,8. Nah, dari gambar yang sudah kita dapatkan ini
di mana T sin 53 derajat ini terhadap A sumbu rotasinya adalah berjarak 1 meter, W terhadap A sebagai sumbu rotasinya berjarak 2 meter. Jadi 1 meter dengan momen untuk momen di C, dan kemudian 2 meter adalah lengan momen untuk berat benda W. Dengan skema momen sama dengan 0, dengan sumbu rotasinya adalah di A, momen A plus momen C plus momen B sama dengan 0. Oke, selanjutnya momen A adalah 0. Ya, momen A adalah 0. Sehingga dengan demikian tinggal momen C sama dengan momen B, yaitu 0 min 1T sin 53 derajat plus 2 kali W sama dengan 0. Tadi sin 53 adalah sama dengan 0,8, sehingga T kali 0,8 plus 2 kali W-nya adalah 50 sama dengan 0. Jadi dari 1T kali 0,8 sama dengan 2 kali 50 jadinya. Maka T sama dengan 100 dibagi 0,8, maka besarnya T adalah sama dengan 125 Newton. Demikian tadi pembahasan fisika tentang benda tegar, kesetimbangan benda tegar. Jadi pada kesetimbangan benda tegar itu ada berlaku 2 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, jumlah gaya bekerja harus sama dengan 0, gaya penyebab benda bertranslasi, dan jumlah momen gayanya harus sama dengan 0. Momen gaya penyebab